Hai pemirsa Media Duta Channel, kembali jumpa lagi dengan saya Bunda Mano dan Bang Zul. Apa kabar Bang Zul? Alhamdulillah baik. Kayaknya kita ini jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Untuk berbagi ilmu atau pengetahuan kepada teman-teman media atau pemirsa Media Duta Channel yang ingin mengetahui cara-cara kerja seorang jurnalis. Di sini kita akan kupas habis bersama Bang Zul yang kebetulan juga beliau adalah Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia. Kebetulan ini kita ada sekarang di Warkop Cafe, ya? Cafe Ayah Uki yang ada di Boulevard. Di kompleks kompleks Panakukang di belakang Hotel Pasar ya. Jadi di sini suasananya nyaman guys, nyaman. Dan menu-menunya juga enak, kita promosi juga di sini. Karena kita dikasih tempat. Bang Uki suka ini. Dan Bang Uki pasti senang gitu ya. Senang ya. Mudah-mudahan dia senang. Bang Uki itu senior wartawan kami. Oh iya. Senior, ya. Jadi ini kebetulan yang punya Warkop juga seorang wartawan senior. Jadi kita di sini. Jadi teman-teman yang atau pemirsa-pemirsa Media Channel yang mau mampir ke sini silahkan kemari. Enak menu-menunya. Oke Bang Zul, lanjut. Bagaimana kita lanjut lagi dalam pembahasan ini. Yang kita mau bahas ini dimensi berita. Dimensi. Yang dimaksud dimensi berita itu apa Bang Zul? Misalnya saya juga ini penasaran atau pemirsa Media Duta Channel ini mau tahu apa yang dimaksud dengan dimensi berita. Mohon penjelasannya. Saya juga penasaran. Saya juga penasaran untuk memberitahukan gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi dalam penulisan berita itu seorang kadang kita pernah biasa mendengar ya atau sering mendengar saya mau mulainya dari mana? Kadang seorang jurnalis atau wartawan pemula itu kadang bingung, bingung untuk memulainya dari mana? Kebingungan gitu. Kesimpulannya kebingungan saya harus memulai menuliskan berita itu dari mana? Tapi saya mau berbagi trik. Trik ini sebetulnya trik sederhana. Apa yang sudah terbiasa menulis berita itu sangat mudah menggunakan ini, menggunakan artinya dimensi. Dia sudah cukup paham. Dia sudah paham sekali. Karena dalam menulis berita itu istilah paling sederhananya bagi orang-orang yang kerap mengajar jurnalistik itu menyebutnya menulis itu seperti belajar naik sepeda. Kalau Anda semakin sering akan lancar. Pernah jatuh dan seterusnya, itu biasanya jadi lancar, ya, bahkan bisa lepas tangan. Untuk penulisan berita juga mengalami proses yang sama. Jadi ada seorang wartawan yang lebih tertarik ketika menulis berita itu dia memulai dari dimensi waktu. Ketika ditanya, Pak, yang dimaksud dimensi waktu itu apa? Kita seorang wartawan atau seorang penulis memulai dengan menyebutkan waktu. Pagi hari ini, siang hari ini, sore, malam ini, atau jam 10 malam sekira ini, sekira itu dia mulai dari dimensi waktu. Jadi itu dimensi waktu juga sangat penting karena harus dijelaskan kapan kejadiannya atau kapan peristiwa. Jadi ketika dia starting dengan dimensi waktu, dia sudah menjawab kapan peristiwa itu terjadi. Ketika waktunya, taruhlah dimensi waktu. Ketika suatu kejadian yang kita belum tahu kapan kepastian waktunya, jadi bisa ditaruhlah sekira. Jadi ada perkiraan. Jadi tidak tepat waktunya. Mungkin tidak tepat, mungkin sejam atau 2 jam atau sebelumnya. Lewat atau kurang lah. Kurang, katakanlah begitu. Tapi ketika seorang memulai menulis menyebutkan pagi hari ini, berarti dia mulai dari waktu. Mulai pagi mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Mau masuk siang. Itu dia mulai dari dimensi waktu. Katakan begitu ya. Jam 7 pagi ini berarti dia mulai dari dimensi waktu. Dan bla bla seterusnya. Dia akan tambahkan beberapa kalimat, fakta-fakta di dalamnya. Tapi dia membuka katanya, membuka kalimatnya itu dimulai dari dimensi waktu. Telah terjadi perampokan lah. Katakanlah itu disambung. Di jalan ini sekira pukul waktu ini. Katakanlah begitu. Dia sambung. Artinya diolahlah menjadi suatu berita berawal dengan dimensi waktu itu tadi. Kemudian ada yang namanya dimensi tempat. Lokasi.
Jadi orang bisa menulis kota Masamba pagi ini, itu dia unsur. starting dua unsur. Dia mulai dari tempat dan waktu. Karena kota Masamba pagi ini berarti tempat dan waktu. Jadi tidak ada alasan seseorang itu, Pak, saya kesulitan memulai dari mana ya? Loh, kok susah? Gampang sekali. Anda pakai dimensi itu saja. Jadi kita sudah sampai pada dua dimensi ya. Dimensi waktu dan dimensi tempat. Lokasi wisata air terjun Bantimurung yang Ibu mau ke sana katanya ya. Airnya mulai terlihat jernih. Dia mulai dari dimensi tempat. Terus setelah dimensi waktu, jadi dimensi waktu, tempat, kemudian ada dimensi person. Misalnya dia menyebutkan Bupati Luwu Timur, Wali Kota Palopo, Wali Kota Makassar, katakanlah begitu. Dia dimulai dari dimensi person. Itu ya katakanlah bisa menyebut nama atau jabatan orang. Ya tergantung dia, tergantung dia menyebutkan. Artinya sepanjang jabatan itu untuk perorangan. Perorangan itu. Jadi tidak ada alasan orang, aduh saya mau mulainya dari mana ya? Loh, Anda terserah mau mulainya dari mana. Bisa memulainya dari person. Person itu juga bisa dimulai dari jabatan dan seterusnya. Kepala desa, kalau kepala desa itu jabatan orang, berarti kan person itu. Katakanlah begitu ya. Menteri Pertanian, nah itu jabatan orang, katakanlah begitu ya. Personnya. Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Kapolri, Kapolres, Kapolda dan seterusnya. Jabatan orang. Dan kita bisa memulai dari itu. Jadi intinya itu semua masuk dalam kategori dimensi person. Ya, dia masuk dalam dimensi person. Ada dimensi suasana. Setelah itu kita dari dimensi suasana. Dimensi yang dimaksud dengan dimensi suasana itu adalah penggambaran situasi atau suasana di mana sebuah peristiwa itu sementara terjadi. Jadi kalau dia menuliskan berita, lalu kemudian itu sebuah peristiwa. Peristiwa itu misalnya peristiwa kebakaran, misalnya ya, kebakaran. Dia bisa menggambarkan api yang menyala-nyala, ya, raungan suara pemadam kebakaran. Dia menggambarkan tentang suasana. Jadi dimensi suasana itu lebih pada deskripsi atau penggambaran suasana yang sementara terjadi. Jadi saat itu. Biasa kita membaca berita, hingar-bingar musik terdengar dari ruangan itu suasana yang dia gambarkan. Jadi kekuatan pada awal paragraf awal, kalau dalam berita kan kita kenal istilah dengan lead berita, kepala berita. Kepala berita itu seorang wartawan atau seorang penulis harus memiliki keahlian untuk memanfaatkan dimensi itu tadi dengan baik. Jadi dia bisa menggambarkan suasana itu dengan baik. Sehingga orang tertarik. Kalau kita berbicara tentang apa istilahnya bentuk bagan pemberitaan atau tulisan, ada yang disebut dengan piramida terbalik, ada penggabungan keduanya, nanti mengecil. Itu tergantung medianya. Karena kalau media cetak hampir semua menggunakan bentuk piramida. Cuma memang ada resikonya. Resikonya pada media cetak itu intinya bisa terpotong. Karena space halaman yang terbatas. Tapi kalau untuk media online, Anda gunakan piramida terbalik atau bentuk piramida atau penggabungan keduanya itu tidak masalah. Kalau inti-intinya diletakkan di bawah, kalau kebetulan itu di surat kabar atau majalah, halaman habis, itu dipotong, hilang intinya. Hilang. Ya? Bersambung kan tidak seru. Ya, jadi selesai. Umumnya pada media cetak orang akan menggunakan format piramida yang penting-penting dulu disebutkan. Dan itu biasanya selesai pada lead, pada kepala berita. Baru kemudian diuraikan. Jadi yang tidak penting di bawah itu ketika dipotong itu tidak masalah, substansinya tidak hilang. Saya kira barangkali itu. Jadi itu kalau wartawan pemula bingung cara menulisnya mau mulai dari mana, jadi gunakanlah dari dimensi-dimensi tadi. Nah sekarang yang saya mau tanyakan lagi Kak, pemahaman dimensi itu apa? Karena apa ataukah harus ada batasannya yang kita gunakan, atau adakah patokan bahwa kita harus memakai dimensi itu? Atau tergantung dari selera kita sebagai penulis? Dan kalau kita berbicara dimensi itu kalau menurut kamus
Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi itu adalah penggambaran pengukuran pada volume. Ini kajian saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang menemukan yang lain, kita tidak perlu berbeda pendapat. Ini menurut saya. Jadi batasannya, definisinya adalah sebuah berita yang dibangun dengan menggunakan 4 dimensi itu tadi, atau 4 ukuran itu tadi, volume, luas, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah pengistilahan dalam jurnalistik yang saya sebutkan sebagai menggunakan dimensi dalam penulisan berita. Dimulai dari waktu. Dan hari ini kalau kita buka semua berita yang kita baca, kita temukan orang-orang menggunakan, wartawan-wartawan menggunakan dimensi itu. Sadar atau tidak sadar. Ada yang biasa mengatakan, maaf ini hanya kebiasaan saya. Sebetulnya dia tidak sadar bahwa dia sudah menggunakan itu. Kita tidak boleh mematok bahwa orang harus menulis berita itu dengan katakanlah harus menggunakan dimensi waktu lebih dulu, dimensi tempat lebih dulu. Terserah. Agar kebuntuan dia untuk berpikir memulai tulisannya itu tidak terjadi. Kadang mungkin karena faktor sudah jenuh. Biasa kadang muncul juga kebuntuan, kita ini harus mulai dari mana, karena sudah kejenuhan itu. Biasa kejenuhan itu sudah kan dirasakan. Di ruang redaksi kita kadang-kadang dapat, bagaimana bahan beritamu? Sudah Pak, belum ditulis. Tunggu dulu Pak, saya kebingungan, saya mau mulainya dari mana? Nah, ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi. Dia bisa memulai dari mana saja. Mau mulai menggambarkan dari person pejabatnya, dari person beritanya, dari dimensi waktunya, menggambarkan tempatnya, dan itu bisa semua bisa dia mulai, ya, untuk semua peristiwa. Peristiwa apa saja Anda bisa memulai dari 4 dimensi itu. Katakanlah begitu. Jadi saya kira cukup dipahami penjelasan Bang Zul hari ini. Seluruh pemirsa Media Duta Channel juga dapat memahami dan bisa menarik hikmah atau pelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Bang Zul hari ini. Semoga kedepannya lagi atau ada waktu lagi kita bahas lagi di segmen yang lain. Jadi pemirsa Media Duta Channel jangan kemana-mana, stay di channel kami dan akan mendapat ilmu pengetahuan dari Bang Zul terkait profesi jurnalis, bagaimana cara menulis, bagaimana apa dan sebagainya, agar masyarakat juga perlu belajar, jangan hanya wartawan. Saya kira begitu pemirsa, saya ucapkan assalamualaikum dan terima kasih atas kehadiran Bang Zul. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.